Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Malaysia digemparkan, khususnya di Sabah, karena ada satu kenyataan bahwa satu Sabah di scam. Saya pun tertanya-tanya apa maksudnya satu Sabah ini tiba-tiba kena scam. Haha, mungkinkah berkaitan dengan sokongan adun-adun terhadap HJJ ataupun terhadap kerajaan JRS, karena tiba-tiba dalam sebuah pengumuman rasmi di dalam kabinet Ketua Menteri Sabah ataupun Kabinet Sabah 2025 ada nama dari Barisan Nasional, dan ini telah menjadi satu cerita yang paling panas pada ketika ini, khususnya di Sabah. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami, melibatkan buah pinggang, jantung, masalah usus, bahagian perut, dan apa saja masalah kesehatan Anda, terapi imun adalah jawabannya. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, setelah senarai Kabinet Sabah 2025 diumumkan, dengan timbalan Ketua Menteri 1 Joaquim Gunsalam, timbalan Ketua Menteri 2 Masidi Manjun, timbalan Ketua Menteri ketiga Presiden APCO Datuk Iwan Benedict, diikuti dengan Menteri Kerajaan, menteri-menteri yang lain, Datuk Arifin, Datuk James Ratip, Datuk Rupin Balang, Datuk Jamawi Jafar dari Pakatan Harapan, Datuk Nizam Abu Bakar, dan juga Datuk Julita Mujungki, serta Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar yang menjadi perhatian netizen dan seluruh Sabah, yaitu Datuk Jafri Arifin dari Barisan Nasional. Nah, ada yang mulai memprotes, ada yang mulai bercakap, bahkan di dalam kepimpinan JRS sendiri, ada yang tidak berpuas hati dan ada yang tidak mahu Barisan Nasional masuk dalam kerajaan Sabah, karena menurut mereka sudah cukup sokongan, sudah cukup untuk kerusi membentuk kerajaan, tidak perlu lagi ada Barisan Nasional. Jadi mungkinkah ini maknanya seluruh Sabahan di scam, karena tiba-tiba di dalam kabinet Sabah ada nama Barisan Nasional. Nah, saudara-saudara, dalam masa yang sama saya juga mendapat maklumat bahwa Barisan Nasional sudah menyerahkan nama jawatan menteri, timbalan menteri. Netizen pula kata, memajal barang tu tahu. Jadi Barisan Nasional, kalau begini kita sudah dapat lihat BN sudah masuk Sabah. Jadi persoalan seterusnya setelah Barisan Nasional setelah Barisan Nasional masuk kabinet Sabah yang dipimpin oleh Haji Jinor, adakah HJJ akan mengambil kira pandangan-pandangan dari wanita JRS, dari pemuda JRS yang sebelum ini, kalau saya tak silap, ada membuat kenyataan bahwa mereka ini tidak mahu Barisan Nasional masuk kerajaan ataupun bersama-sama dengan JRS. Nah, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Adakah kabinet yang baru saja dibentuk ini perlu dibubarkan lagi? Apa pandangan Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, Sabahan telah terima kejutan besar. Sabahan telah dikatakan kena scam. Mungkin sebab pembentukan kabinet baru kerajaan Sabah yang baru saja diumumkan. Apabila ada nama menterinya di dalam kerajaan Sabah, ada nama Barisan Nasional. Nah, perkara ini telah mengundang banyak komen dari netizen. Nah, saudara-saudara, ada yang kata mungkin ini stabil, boleh menstabilkan politik. Tapi di mana keinginan sebelum ini yang kita pernah dengar dilaungkan JRS, rumah kita jaga. Adakah telah bertukar menjadi rumah kita sewakan? Jadi, teman-teman, apabila ada
parti dari luar ataupun parti semenanjung, parti Malaya, contohnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, berada di dalam kabinet hari ini, kabinet kerajaan, adakah ini boleh membuatkan parti-parti lokal yang lain yang ada di dalam kerajaan hari ini boleh keluar? Karena mereka dengan prinsip mereka yaitu Sabah for Sabah, Sabah first, dan macam-macam lah sentimen penolakan terhadap parti Malaya. Nah, ada satu cadangan yang saya lihat dari media sosial. Dan saya rasa pasti ramai juga yang setuju cadangan ini. Karena antara satu kerajaan paling stabil di Sabah yang boleh dibentuk sekiranya JRS dan Warisan bergabung. Haha. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit kulit, penyakit buah pinggang, penyakit jantung, dan masalah melibatkan perut, usus, masalah penglihatan, dan apa saja masalah kesehatan, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat dan tips terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor saya yang tertera. Saudara-saudara, ada yang cakap, kalau mau Sabah for Sabah, kalau mau Sabah first, kalau mau rumah kita jaga, kalau mau selamatkan Sabah, ada satu cadangan yang paling padu setakat ini, yaitu JRS dan Warisan bergabung. Nah, adakah dengan ini kerajaan yang ada hari ini boleh dibubarkan dan akhirnya rombakan berlaku dan akhirnya JRS bersama dengan Warisan akan membentuk sebuah kerajaan yang stabil seperti Sarawak? Aha, tapi persoalan seterusnya pula tidak mudah, kawan-kawan. Tidak mudah karena kalau JRS dan Warisan bergabung, siapa pula calon ketua menteri Sabah yang bakal diketengahkan dan yang paling layak untuk menjadi ketua menteri Sabah? Karena hanya ada dua nama, yaitu Haji Jinor dan juga Syafiq Abdal. Jadi ada yang cakap ketepikan ego, ketepikan dendam lama, ataupun ketepikan isu-isu di antara JRS dan Warisan, yang penting kestabilan politik. Jadi dengan cadangan JRS dan Warisan untuk menjadi sebuah kerajaan, saya rasa tidak ada masalah. Dan saya yakin parti-parti lokal yang lain juga akan setuju. Seperti yang kita tahu, PBS pun sudah bersama-sama di dalam JRS, dan mungkin APCO, STA, KDM juga akan bersama-sama di dalam kerajaan baru ini. Jadi ada yang kata jika JRS bergabung dengan Warisan, politik Sabah akan semakin kuat dan teguh. Dan sekiranya JRS dan Warisan bergabung, pasti akan ada satu kabinet yang sangat kukuh. Karena antara penyebab kabinet ini menjadi kukuh, kabinet baru yang baru saja diumumkan, untuk menteri utamanya saya dapat lihat bahwa tidak ada menteri Cina. Jadi sekiranya Warisan masuk dalam kerajaan JRS, saya pasti Warisan boleh mengisi kuota untuk Cina. Jadi itu adalah antara penyebabnya kenapa JRS dan Warisan perlu bersama. Selain daripada bangsa Cina perlu ada di dalam kabinet, kestabilan politik adalah yang paling diutamakan. Dan jangan lupa pula sentimen Sabah untuk Sabah, ataupun rumah kita jaga, bukannya rumah kita sewakan. Jadi saudara-saudara, apa pandangan Anda?